untuk membahas si Tante Yuli ini ya. Saya panggil aja Jeng Yuli ya. Sebab menurutnya kayak ember, kayak perempuan gitu loh. Jadi saya panggilnya Jeng Yuli gitu loh. Bung Jeng Yuli yang unyu-unyu, yang cucok. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf yang ngomel-ngomel ketika saya reaction videonya dan saya bilang pembohong. Namanya Jeng Kristina. Maksud saya Filipus Kristian. Jadi ini kayak emak-emak mulutnya ya. Emak-emak yang lagi bawa motor Mio, kemudian sen kiri, belok kanan, ditegur, ngomel-ngomel. Katanya kita yang salah, dia yang benar. Ini ngaco bener. Nah, sebelumnya mari kita lihat videonya yang lucu ngomel-ngomel kayak emak-emak tadi itu ya. Untuk membahas si Tante Yuli ini ya. Saya panggil aja Jeng Yuli ya. Sebab menurutnya kayak ember, kayak perempuan gitu loh. Jadi saya panggilnya Jeng Yuli gitu loh. Bung Jeng Yuli yang unyu-unyu, yang cucok, markuco itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah sehingga Anda berhenti daripada menghujat para mualaf dan mengatakan bodoh. Bodohnya di mana? Apa lu nggak sadar yang ditampilkan nyungsep menipu lu sana? Nggak ada satupun murtadin yang memadai. Kenapa kamu nggak memprotes itu? Di mana mereka mengatakan saya menghafal Al-Ikhlas, ternyata yang dibaca malah Al-Falaq, membaca Al-Fatihah saja kurang betul, yang mengaku guru ngaji padahal hijaiyah satu huruf aja nggak tahu, yang mengatakan mantan guru MTQ, mantan juara MTQ, tapi satu huruf hijaiyah aja nggak hafal. Itu kenapa nggak di crossing ya? Kenapa nggak di respon gitu loh? Kebodohan para murtadin odong-odong itu. Kenapa ente kok bisa ya? Apa karena ayat-ayat dalam ajaranmu mengatakan bahwa berbohong itu kalau oleh kebohongan Allah karena dustaku ya, kalau karena dustaku kebesaran Allah itu tersebar dan semacam. Apakah aku masih dan masih banyak ayat pembelaan terhadap dusta? Apakah karena ada ayat itu sehingga membolehkan untuk bertakiyah kepada diri sendiri dan untuk menyerang orang lain jika bertakiyah? Apakah begitu? Saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi karena saya juga mantan Kristen, tidak seperti itu saya rasa dulu ya. Saya betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan yang setelah tamatkan dari sekolah Alkitab dan kemudian menjadi pelayan-pelayan Tuhan di beberapa gereja, tidak sebohong dan tidak sedangkal orang-orang ini. Kenapa tidak di roasting? Kenapa kami para mualaf yang mana kemualafan kami telah diuji gitu loh? Kenapa Bro Lim Joysun ya, yang jelas-jelas keilmuannya sudah mumpuni, bahkan nggak ada levelnya mungkin ya. Kalau untuk Didit Yuli yang nggak tahu pernah debat sama Cicak aja nggak tahu, belum pernah, sama Jangkrik aja mungkin belum pernah. Tuh kan lucu kan? Jeng Kristina mulutnya itu loh sama gayanya mirip kali, kayak mirip emak-emak yang ngomel-ngomel nggak jelas. Dia tadi itu memang nggak terima waktu videonya saya reaction dan kemudian saya bilang dia pembohong. Dia ngaku lulusan sekolah Alkitab, kemudian ngaku dari melayani banyak gereja sebagai evangelis, atau pernah jadi pendeta muda dulu yang saya reaction dulu di videonya yang pertama. Nah, kalau kamu nggak pembohong, tunjukkan bahwa ada namanya ijazah. Kemudian yang kedua, ada surat pengangkatan atau surat keputusan dari gereja bahwa kamu pernah diangkat sebagai pendeta muda ataupun evangelis. Misalnya saya mengaku saya sekolah teologi ya. Saya ada ijazah dan nama saya tercatat di database Dikti. Cek aja nama saya ada. Kemudian saya ngaku sebagai pendeta. Saya memang seorang pendeta. Saya diangkat, saya ditahbiskan sebagai seorang pendeta dan ada suratnya dari sinode. Gitu loh. Jadi semuanya itu pasti ada, jangan asal ngomong. Dan dia ini kan ngaku, kalau nggak salah asalnya dari Kota Mubagu di Sulawesi, salah satu kabupaten di Sulawesi Utara. Di Kota Mubagu, dia banyak memualafkan orang Kristen.
Saya mau kasih tahu aja sama Jeng Kristina ini ya. Saya punya tim di Sulawesi Utara bagian penginjilan. Dan lebih banyak orang yang murtad daripada yang mualaf di tempatmu, Jeng. Nggak percaya. Mereka itu sering ke sana, ke kota Mubagu. Saya juga sering bolak-balik sih ke Sulawesi Utara. Nah, kota Mubagu ini bukan kota Kristen, tapi ini adalah kabupaten yang dimana Islam itu lebih banyak daripada Kristennya. Kecuali kalau bicara tentang Tomohon, Tondano, kemudian Manado, Minsel gitu. Nah, itu baru mayoritas Kristen. Tapi kalau kota Mubagu itu lebih banyak Islam. Dan sekali lagi, Filipus Kristian, di sana banyak yang murtad daripada yang mualaf, dimurtadkan oleh timku. Ya gimana sih dia ini? Nantilah kalau saya tanya dulu ya, yang salah satu anak rohaniku yang dosen di salah satu STT di Manado, dia ngajar Islamologi dan juga bahasa Ibrani Yunani. Saya suruh sempatkan mainlah ke tempatnya diskusi kalau memang lulusan sekolah Alkitab bisa nggak bahasa Ibrani Yunani gitu ya. Nah, kemudian dia juga nggak setuju kalau Lim Joysun dan teman-temannya itu dikatakan pembohong. Lah kalau nggak berbohong, ya tunjukkan misalnya Kainama pernah lulus dari Haifa di Israel sana, tunjukkan mana ijazahnya. Kemudian pernah menjadi pendeta di salah satu sinode di Indonesia, tunjukkan. Bahkan gereja di mana yang disebut oleh Kainama ini mengkonfirmasi bahwa Kainama tidak pernah menjadi seorang pendeta di sana. Bahkan STT Jakarta juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada mahasiswa yang bernama Christopher Kainama. Nggak ada. Jadi kalau saya bilang kalian pembohong, ya memang benar, memang begitu adanya. Kemudian yang kedua, saya sebut pembohong itu karena memutarbalikkan fakta. Kalian membaca ayat Alkitab, comot artinya apa, kalian tafsirkan apa. Nah, itu apa kalau bukan pembohong? Jadi begitu loh Filipus Kristian. Nah, kemudian dia juga keberatan. Kenapa nggak bahas murtadin saja tuh di channelnya Manu Bulu, katanya dia tadi. Itu kan banyak murtadin yang bohong-bohong itu. Katanya ngaku-ngaku mantan ustadz, mantan apalah gitu. Ternyata bukan. Itu bukan urusan saya. Itu urusannya Pak Yusuf Manu Bulu dan teman-teman yang menampilkan para murtadin. Saya pernah bilang juga beberapa kali di channel saya. Bukan berarti saya tidak pernah menegur mereka. Saya pernah bilang bahwa jangan murtadin ini diberikan panggung terlebih dahulu sebelum mereka dimuridkan, seperti yang saya lakukan dan tim saya lakukan. Begitu. Jadi yang saya lakukan, murtadin itu diajar firman Tuhan dulu, diajar tentang karakter Kristen. Jadi kalau mereka bersaksi, motivasinya murni, nggak mencari-mencari sesuatu gitu. Itu yang saya lakukan dan pernah saya bicarakan itu juga sih. Saya nggak keberatan ada murtadin dipamerkan atau murtadin bersaksi. Itu bagus, bagus ya. Cuman saran saya harus diajar dulu. Nanti baru mereka boleh mengajar. Kalau perlu mereka masuk sekolah teologi juga gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau kamu menuduh saya, kenapa saya nggak mengkonter para murtadin-murtadin itu? Ya ngapain saya ngurusin mereka? Lebih baik saya mengkonter kalian. Yang jelas-jelas kalian ini memplesetkan Alkitab. Begitu loh, Jeng Kristina. Oh, Filipus Kristian. Jadi begitu ya. Jadi lucu Filipus Kristian ini ya. Bikin ngakak aja. Jadi sekian dari saya. Semoga ini menghibur kita di hari ini. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.